Selamat pagi Bu Pipin. Selamat pagi Bu Maya. Maaf ya ganggu waktunya ini. Terus saya mau bilang makasih loh Bu Pipin, nanti udah dibolehkan observasi ke kelasnya Bu Pipin. Ya. Oke, sebelum kita observasi nantinya ke kelas Bu Pipin, ini mau ngobrol dulu nih, mau nanya-nanya Bu Pipin. Kita coaching sebentar ya Bu Pipin. Ya, boleh Bu Maya. Oke, kira-kira nanti itu di kelas mana ya Bu Pipin? Kebetulan jam mengajar saya itu di kelas 11.5. Oh, 11.5. Untuk matkul apa ya Bu? Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia, oke. Itu durasinya berapa jam pelajaran? 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit. Satu pertemuan ya Bu ya? Satu pertemuan. Oke. Kira-kira nantinya itu untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Sesuai dengan KD 3.7, jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti kebetulan saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Jadi melalui model pembelajaran PJBL nanti diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian mereka juga mampu menganalisis tokoh-tokoh yang berperan penting dalam atau terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Lalu nanti mereka mampu membuat infografis menggunakan media Canva, juga membuat proyek flip chart ya. Jadi mereka akan menggunakan kalender bekas, lalu nanti informasinya itu dituangkan dalam flip chart tersebut secara kreatif dan baik lah tentunya. Luar biasa. Iya. Mereka juga bisa berpikir kritis nantinya Bu ya. Iya betul. Jadi kira-kira jadi metodenya itu. Terus kenapa sih alasannya Bu Pipin menggunakan metode itu? Iya. Sebenarnya alasannya itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik itu yang pertama tadi seperti yang Bu Maya bilang untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, di mana di sini dalam model pembelajaran PJBL ini kan yang paling banyak berperan atau aktif dalam aktivitas pembelajaran adalah siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, jadi salah satunya tadi seperti yang saya bilang, anak berpikir kritis dan kreatif dan bisa meningkatkan minat belajar siswa terutama dalam pembelajaran sejarah. Karena kan sejarah kan biasanya kan notabene orang menganggap bahwa pelajaran yang membosankan. Iya, benar iya. ya. Jadi saya harap dengan model pembelajaran seperti ini anak-anak tidak lagi bosan dan menganggap pelajaran sejarah ini monoton. Jadi bisa menyenangkan lah tentunya. Iya. Sekarang jadi student center ya. Iya betul. Oke, jadi untuk itu nantinya kira-kira alat dan bahan atau sumber belajar apa nih yang Bu Pipin butuhkan? Oh iya, kalau untuk alatnya tentu proyektor ya Bu ya, karena nanti akan ada menampilkan video pembelajaran itu. Kemudian selain itu speaker ya. Lalu untuk sumber-sumber belajarnya saya di sini menggunakan buku penunjang seperti buku paket yang dari Kemendikbud. Kemudian ada juga dari sumber-sumber dari internet, jurnal-jurnal penelitian ya. Alasan saya menggunakan sumber tersebut karena memang pada dasarnya untuk mengembangkan meluaskan pengetahuan siswa, wawasan siswa terutama ya, seperti itu Bu Maya. Oke. Terus kira-kira nih tahapan pembelajarannya Bu Pipin gimana nanti? Bisa diceritakan sedikit? Boleh, sangat bisa. Jadi untuk tahapan pembelajarannya seperti kita kebanyakan ya Bu ya, kalau berdasarkan kita mengajar di kelas-kelas itu biasanya kan ada awalnya pendahuluan. Nah dalam pendahuluan tersebut kan biasanya kita mengucap salam, berdoa, menyiapkan kelas, mengecek kehadiran, lalu nanti saya akan mengajak siswa bermain dulu, talking stick. Dalam permainan tersebut nanti siswa akan saya ajukan pertanyaan, bermain sambil bernyanyi, nanti di situ akan sekaligus saya mengetes kemampuan awal siswa tersebut. Kemudian setelah itu, sebelumnya kan pada kelas ini saya sudah menentukan kelompok dulu ya, ada 5 kelompok dari siswa yang sebanyak 32 orang ini. Lalu kelompok belajar mereka ini nanti akan saya kasih tugas fase awalnya. Kalau dalam PJBL itu kan ada 6 fase ya Bu ya. Jadi fase awalnya itu nanti saya akan menentukan pertanyaan mendasar terlebih dahulu, yang mana pertanyaan ini bermuara pada materi yang akan kami bahas. Lalu setelah membahas pertanyaan itu, lalu nanti anak ini mendesain proyek pada fase yang kedua. Nah, pada fase ini anak-anak nanti akan menentukan proyek berdasarkan LKPD yang telah saya serahkan kepada peserta didik, di mana nanti di situ langkah-langkahnya ada di LKPD. Setelah itu menyusun jadwal. Nah, kalau untuk menyusun jadwal ini, karena proyek ini kesepakatan bersama, kira-kira nih kalau proyek ini bisa diselesaikan hari ini, menurut Ananda bagaimana? Bisa Bu, kalau seandainya bisa, itu kesepakatan bersama ya, kita selesaikanlah proyek ini
pada awal masuknya jam pelajaran ibu sampai selesai pelajaran ibu. Itu menyusun proyek. Kemudian untuk fase yang keempat itu memonitor peserta didik. Jadi sebagai guru itu memonitor atau melihat pekerjaan atau kemajuan proyek yang dilakukan oleh peserta didik sampai di mana, dan kita lihat kalau tidak ada yang dipahami kita bimbing seperti tersebut. Lalu ada fase yang kelima itu menguji hasil. Setelah proyeknya itu sudah diselesaikan, desainnya sudah bagus, jadi Ananda untuk mempresentasikan hasilnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah presentasi nanti ada yang bertanya yang tidak paham, bertanya, tanya jawab dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang terakhir fasenya itu adalah mengevaluasi pengalaman. Biasanya nanti setelah selesai presentasi, nanti Ananda itu akan menceritakan pengalamannya setelah menghasilkan proyek tadi. Misalnya kalau ada kesulitan, dia menceritakan kesulitan, kalau ada kelebihan, dia akan menceritakan kelebihan dalam proyek tersebut. Jadi ya, direfleksikan lah ya, direfleksikan ya, betul. Ya. Oke, jadi terus kira-kira persiapan tulis apa nih yang Bu Pipin udah siapkan? Biasanya kalau untuk persiapan tertulis itu saya biasanya ada coretan-coretan sedikit berupa peta konsep. Misalnya kira-kira nih untuk penyampaian hari ini apa gitu pokok bahasanya, itu biasanya saya coret-coret sedikit aja seperti itu lumayan. Oke, konsep ya Bu ya. Iya, biar konsep. Terus dari materi yang hari ini nih kira-kira menurut Bu Pipin nih materi atau bagaimana yang dianggap siswa mungkin agak sulit untuk dipahami? Kalau berdasarkan pembelajaran ya Bu ya, biasanya siswa ini agak kurang kesulitannya memahami dalam peristiwa yang sedang plong. Jadi mereka itu merasa kurang paham bagaimana memaknai peristiwa tersebut. Karena dalam peristiwa tersebut kan ada perbedaan pendapat tuh antara golongan muda dan golongan tua. Jadi mereka sering bertanya, kenapa Bu ya kok sama-sama bangsa Indonesia kok ada perdebatan dalam memproklamasikan kemerdekaan ini gitu. Itu harusnya biasanya saya itu harus menjelaskannya secara detail supaya mereka itu bisa memahami dengan benar. Seperti itu Bu. Jadi selain menjelaskan juga nanti ada media-medianya ada medianya. Jadi mereka lebih mudah memahami ya. Oke. Jadi itu oke. Terus gini, setelah proses KBM ini Bu Pipin, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa menurut Bu Pipin, sesuai harapan Bu Pipin? Iya, kalau harapan saya sih sebenarnya kalau berdasarkan RPP tentu saja mereka itu sudah tercapai lah indikatornya yaitu 3.7, yaitu bagaimana mereka sudah mampu menganalisis peristiwa dan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian harapan saya berikutnya mereka itu mampu berpikir kritis dan kreatif. Jadi mereka itu walaupun mereka istilahnya membuat proyek, tapi mereka apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi pembelajaran mereka di masa yang akan datang. Terus kira-kira yang perlu mendapat perhatian khusus nih dalam pembelajaran kali ini apa nih menurut Bu Pipin? Karena ini model pembelajaran yang berbasis proyek ya Bu ya, jadi biasanya kendala atau perhatian yang khusus untuk saya tekankan pada materi ini adalah waktu Bu. Biasanya kalau proyek itu kan memakan waktu yang agak panjang kan, sementara kan waktu saya hanya 2 kali 45 menit. Nah, jadi kemungkinan ada beberapa bagian yang harus diciutkan sedikit, misalnya seperti tanya jawab gitu Bu ya. Jadi untuk pengerjaan proyeknya itu mungkin tadi butuh waktu yang agak lama, itu yang sebenarnya jadi kendala. Oke, Bu Pipin, terima kasih banyak ya atas waktunya. Kita udah coaching nih, Nanti semoga nanti kegiatan observasi kita di kelas berjalan lancar. Amin. Oke, luar biasa nanti nih pastinya nih. Oke, terima kasih Bu Pipin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas, silakan siapkan kelasnya kembali berdoa ya. Kerajaan Dunia, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, ada temanmu yang tidak hadir? Muhammad Syariman. Syariman, keterangannya apa? Sakit. Salman, perhatian ke depan, sudah siap? Belajar, luruskan ya pandangan ke depan.
yang ada di meja hanya buku pelajaran sejarah. Jadi siapkan pelajaran sejarah, biasanya akan keluarkan. Sekarang kita akan mulai gerak. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mengetes kemampuan awal kalian dengan bermain talking stick. Tahu kan? Tahu tidak? Jadi nanti kita akan bermain talking stick, ya. Kemudian nanti Ibu akan menguji kemampuan kalian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu minta satu orang untuk membantu di depan. Membantu di sini maksudnya nanti kalian menghadap ke sana. Ketika stop nanti kalian tidak tahu pada posisi siapa nanti berhentinya lagu tersebut, nanti temanmu yang akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu. Paham? Siapa yang bersedia di depan? Siapa yang bersedia di depan? Nah, silakan coba berdiri dulu. Yang lain juga langsung berdiri. Kita mulai. Karena ini berkaitan sekali dengan materi kita tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita bernyanyi lagu kemerdekaan 17 Agustus. Ya. Jadi kita akan mulai dari mana? Sisi kanan atau sisi kiri? Kiri. Kanan kiri. Diawali dari yang kanan lah, karena kan bagus ya. Ya Bu, sana. Ya, lupa dari sana nanti kita akan stop ya. Oke, kita mulai. Ini bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Stop, oke. Hebat Naura. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada Naura. Karena ini berkaitan dengan materi kita. Siapa yang menjahit bendera merah putih Indonesia? Yang aslinya? Kuat lagi, siapa? Fatmawati. Betul? Yang lagi, kita cari 2 lagi. Lanjut, ada sana, Pak. Siapa yang lagi? Ulang lagi. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Siapa yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Betul? Oke, betul lagi. Cowok lah Bu. Tahu. Bila. Coba. Bila. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Ulang. Oh, dari awal. Tadi kebanyakan nggak sih? Tadi apa ya? Sumpah kalau tak dengar suaranya gini, stop tangan gini ya, biar aku marah. Oke, Pak. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Peristiwa di mana terjadi penculikan Soekarno dan Hatta itu disebut peristiwa apa? Betul. Terima kasih Ibu. Silakan kembali, silakan sudah. Jadi dari tes kemampuan itu ternyata 11 sekian mas salah pintar. Oke, karena sudah diberikan semangat, sekarang kita lanjut ke persepsi ya. Ibu akan menunjukkan video pembelajaran di sini. Kalian bisa melihatnya lalu dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan bahas materi sejarah, yakni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan bahas materi sejarah, yakni peristiwa Kastimulok. Peristiwa Kastimulok itu merupakan salah satu peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Kita akan bahas sekilas mengenai kronologi terjadinya peristiwa Kastimulok. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian pada tanggal 7 Agustus itu dibentuklah yang namanya Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI, yang mana Soekarno sebagai ketuanya dan Hatta sebagai wakilnya. Selanjutnya tanggal 9 Agustus kembali lagi Sekutu menjatuhkan bom atom yang kedua, yaitu di Nagasaki. Tanggal 12 Agustus Soekarno, Hatta, kemudian Rajiman itu bertemu dengan Jenderal Terauchi. Di situ dibahas mengenai pelantikan PPKI dan juga rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus. Kemudian tanggal 14 Agustus itu Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, tanggal 15 Agustus para pemuda kemudian mengadakan rapat. Tanggal 16 Agustus kemudian terjadilah yang namanya peristiwa Kastimulok. Kemudian dilanjutkan tanggal 17 Agustus adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita bahas ke tanggal 15 Agustus sebelum tanggal 16 Agustus, yang mana terjadi rapat pemuda. Rapat pemuda di sini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua mengenai waktu dan cara proklamasi. Kalau golongan muda itu waktunya ingin segera, kalau golongan tua mempersiapkan secara matang terlebih dahulu. Cara proklamasi, golongan muda tidak mau melalui PPKI karena PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Jadi kalau Indonesia merdeka melalui PPKI, berarti kemerdekaan Indonesia itu hanyalah sebatas hadiah dari Jepang. Kalau golongan tua itu ingin kemerdekaan Indonesia melalui PPKI, karena kalau kita merdekanya melalui PPKI, jadi seolah-olah Jepang merestui kemerdekaan kita. Musuh kita tinggal satu, yaitu Sekutu. Kalau kita merdeka sendiri, berarti musuh kita dua, yaitu Jepang dan Sekutu. Puncak dari ketegangan itu kemudian para pemuda mengadakan rapat. Yang pertama bertempat di gedung bakteriologi, itu tanggal 15 Agustus sore, yang mana dipimpin oleh Khairul Saleh. Tokoh yang hadir antara lain Johar Nur, Kusnanda, Subagio, Subianto, Margono, Wicana, Armansah, dan Darwis. Hasil rapat adalah menuntut untuk segera diproklamasikan kemerdekaan tanpa keterlibatan Jepang. Kemudian diutuslah dua tokoh, yakni Wicana dan Darwis, untuk menemui Soekarno agar Soekarno mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tapi hal tersebut ditolak oleh Soekarno. Kemudian dilanjutkan rapat di jam 12 malam bertempat di asrama Bapak P Cikini 71. Ini rapatnya dipimpin oleh Soekarni. Tokoh yang hadir seperti yang rapat pertama ditambah Dr. Muwarti, kemudian ada Yusuf Kunto, Sudanjo Singge. Hasil rapat kemudian memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan sendiri tanpa Jepang dan akan direncanakan Soekarno-Hatta dibawa ke luar kota. Ini merupakan Khairul Saleh, pemimpin rapat di gedung bakteriologi, dan ini adalah Soekarni, pemimpin rapat yang kedua. Kemudian kita bahas mengenai peristiwa Kastimulok sendiri. Itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta kemudian dibawa ke rumahnya milik Yao Kai Siong di Kampung Bojong, Kastimulok, Jawa Barat. Para pemuda menculik Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Kalau bahasanya selain menculik itu mengamankan. Soekarni dan Yusuf Kunto menjemput Hatta, sedangkan Khairul Saleh dan Dr. Muwarti menjemput Soekarno. Kemudian rombongan menuju Kastimulok dengan pengawalan pasukan PETA yang dipimpin oleh Sudanjo Singge. PETA ini merupakan pembela tanah air, salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Awalnya itu dibawa ke asrama PETA Kastimulok, kemudian dipindahkan ke rumah milik Chiao Kai Siong. Ini merupakan rumah di tempat di mana Soekarno-Hatta tinggal ketika di Kastimulok. Tujuan dari peristiwa Kastimulok sendiri adalah yang pertama mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, yang kedua mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi, dan yang ketiga adalah proklamasi harus dilakukan tanpa keterlibatan Jepang. Padahal saat itu rencananya pada tanggal 16 Agustus itu di Jakarta akan dilakukan sidang PPKI. Akan tetapi sidang itu batal dilaksanakan karena pemimpin PPKI, yaitu Soekarno dan wakilnya Hatta, itu tidak ada di Jakarta. Kemudian kenapa alasannya dipilih ke Kastimulok? Dikarenakan yang pertama letaknya adalah strategis, dikuasai oleh pasukan PETA, dan rakyat Kastimulok nanti terhadap Jepang. Akhir dari peristiwa Kastimulok, Ahmad Subarjo mewakili golongan tua menemui para pemuda dan menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo kemudian diantar oleh Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Kastimulok untuk menjemput Soekarno. Ini
merupakan Ahmad Subarjo. Pada pukul 17.30 Ahmad Subarjo dan rombongan sampai di Rengas Dengklok. Kemudian Ahmad Subarjo dan rombongan kembali ke Jakarta dengan Soekarno dan Hatta. Itu sampai Jakarta jam setengah 12 malam. Setelah itu kembali ke rumah masing-masing. Soekarno nanti sama Hatta dan Ahmad Subarjo menemui Jenderal Nishimura untuk menanyakan mengenai izin dari pemerintah Jepang apakah menyetujui bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok, akan tetapi Jenderal Nishimura menolaknya. Kemudian sekitar jam 12 malam mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda, salah satu perwira angkatan laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Laksamana Maeda kemudian mengizinkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Jam 3 pagi, tanggal 17 Agustus, itu perumusan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian jam 10 pagi pembacaan teks proklamasi. Itu merupakan serangkaian dari peristiwa Rengas Dengklok sampai peristiwa proklamasi. Demikianlah materi mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, sudah dilihat videonya? Nah, kalau sudah dilihat, kira-kira bagaimana tanggapan kalian dari video yang telah ditampilkan tadi? Siapa yang bisa tanggapan? Oke, silakan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dari video mengenai peristiwa Rengas Dengklok ini yang saya lihat bukan tentang penculikan Insinyur Soekarno atau dan Muhammad Hatta, tetapi yang terjadi tentang pengasingan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh orang-orang Jepang. Makanya dia dibawa ke Rengas Dengklok yang berada di Kota Karawang, Jawa Barat. Kenapa dipilih Rengas Dengklok, kenapa tidak kota lain? Karena yang pertama tadi tempatnya strategis, dan juga Rengas Dengklok ini letaknya terpencil sehingga dapat mendeteksi jika ada gerakan Jepang yang ingin menuju ke Rengas Dengklok. Kemudian pada saat di Rengas Dengklok itulah Insinyur Soekarno ini didesak oleh golongan muda agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada akhirnya Insinyur Soekarno menyetujui. Kemudian tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 tercetuslah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi sudah memahami ya bagaimana peristiwa Rengas Dengklok tadi ya. Saya harap tanggapan dari Rahel juga mewakili kalian semua, ya. Oke, baik. Selanjutnya, adapun manfaat mempelajari materi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti bisa dilakukan di slide itu, yaitu bagaimana cara kita bisa menghargai segala bentuk usaha bela negara, perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Jadi kamu harus bisa melihat nih bagaimana perjuangan tokoh-tokoh bangsa Indonesia sebelum mencapai kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana yang sudah kita nikmati dan sudah kita rasakan saat ini. Baik, kita lanjutkan saja lebih cepat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kompetensi dasar ya dari pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya tepat pada 3.7, yang mana menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Itu untuk kompetensi pengetahuan. Sementara untuk kompetensi keterampilannya, menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan bangsa Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, ada pun indikatornya. Yang pertama, menganalisis peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, menganalisis makna proklamasi kemerdekaan dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menganalisis peran tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keempat, membuat infografis dengan tema peran tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan media Canva. Kemudian, membuat mind mapping dengan tema peran tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan media Flipchart. Kemudian, menyajikan hasil analisis tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Indonesia dan peran tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi ini indikatornya ya. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, bisa kamu lihat di sini. Nanti setelah kamu mempelajari pelajaran materi kita pada hari ini, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis. Yang pertama, menganalisis peristiwa Rengas Dengklok dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menganalisis peran-peran tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia secara berkelompok dengan baik dan benar.
Yang ketiga, mampu membuat infografis dengan tema peran tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan media kanva secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang keempat, membuat mind mapping dengan tema peran tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan media flipchart. Kemudian yang kelima, serta unit mampu mempresentasikan hasil analisis tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Indonesia dan peran-peran tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia secara berkelompok dengan baik dan benar. Nah, jadi ini diharapkan nanti kalian mampu ya secara kreatif lalu mempresentasikannya dengan baik. Dan untuk KKM-nya, seperti biasa, KKM pelajaran kita pada kali ini adalah 70. Nah, diharapkan kalian semua mencapai KKM ya. Oke, lanjut, kita lanjutkan. Nah, adapun cakupan materi kita pada hari ini itu adalah makna peristiwa proklamasi kemerdekaan serta tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu selanjutnya, karena kita akan melakukan kerjaan kelompok, diskusi kelompok, jadi silakan Anda Ibu untuk bergabung berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan di bulan ini. Ya, kita ada 5 kelompok kan? Nah, silakan duduk berkelompok masing-masing ya. Disesuaikan saja ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu posisinya. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 peristiwa penting sekitar proklamasi. Kira-kira siapa yang mau menyebutkan? Silakan Tika, pilih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyebutkan atau sedikit memberikan penjelasan mengenai 2 peristiwa penting sekitar proklamasi. Dari video yang sudah Ibu tampilkan, kita bisa menyebutkan peristiwa itu yang pertama adanya di bom kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus oleh Sekutu. Ini terjadi karena adanya hubungan perang antara Jepang dan Sekutu. Yang kedua adalah peristiwa penampakan Soekarno-Hatta ke UNESCO dalam hal untuk menjauhkan pikiran-pikiran buruk para tokoh penting ini dari Jepang sehingga kemerdekaan bisa dipercepat pelaksanaannya. Terima kasih Agus. Itu 2 peristiwa penting ya. Sebenarnya ada peristiwa lain saja, peristiwa lain yang melakukannya. Kalau kita minta 2 peristiwa saja. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mengapa pada peristiwa yang sudah dibuat terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda? Saya Bu. Silakan Nisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya izin menjawab. Terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda pada peristiwa Nahdlatul dikarenakan golongan muda merasa bahwa proklamasi harus dilaksanakan sesegera mungkin tanpa campur tangan Jepang atau melalui PPKI karena merasa bahwa apabila melalui PPKI maka kemerdekaan Indonesia kita hanya akan diberikan oleh Jepang. Sedangkan golongan tua berpikir bahwa proklamasi harus dilaksanakan dengan perencanaan yang semata-matanya agar tidak terjadi ketumpahan darah dan sebaiknya melalui PPKI agar musuh Indonesia tidak 2 lagi, jadi musuhnya hanya Sekutu saja. Sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik ya, Ibu akan membagikan KPD serta Manajer ya, sebelum kita mulai proyek. Sini Ibu akan membagikan sesuai kelompoknya masing-masing karena kita ada 2 media ya, pertama media Canva, jadi kalian boleh langsung mengeluarkan handphonenya ya. Di sini Canva ya, kelompok Canva. Dan kalian
kartu KPD. Ya, masing-masing KPD sudah ada langkah-langkahnya. Dan untuk waktu pengerjaan proyek, ya, waktu pengerjaan proyeknya itu dari mulai kita belajar ini, kasih tugas ini sampai proses berakhirnya pelajaran itu. Nanti sampai jam 1 jam 5 ya, karena kita akan ada waktu istirahat ya, sebentar kita sholat. Dan ini kalian selesaikan dulu, karena nanti akan ada presentasi juga semua kelompok. Bisa kan? Siap ya untuk waktu selesainya proyek? Nyaman ya? Oke, silakan buka Canva bagi yang menggunakan metode Canva. Silakan membuka layar bekasnya bagi yang menggunakan metode yang flipchart. Bolehlah kalian berkoordinasi langsung. Oke? Yang tidak paham silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul Profil pada Tokoh Kemerdekaan. Baik, sesuai yang ada di infografis, Bapak menjalani dengan teman kita, Adinda dari Putri. Baik, untuk biografi kelompok kemerdekaan, strategi kelompok kami adalah Charles Saleh. Kita mungkin cukup asing dengan nama Charles Saleh karena ini merupakan pahlawan yang jarang terupdate profilnya. Charles Saleh merupakan pejuang kemerdekaan yang mati tanpa kejelasan. Charles Saleh ini lahir pada tanggal 13 September 1916 di Sawalunto, Kampung Sumatera Barat. Ia awalnya bersekolah di Eropa, lalu pulang ke Medan ke Indonesia, dan akhirnya sekolah lagi di William Grant. Charles Saleh adalah salah satu golongan muda yang pada masa kemerdekaan banyak sekali memiliki perjuangan. Dia merupakan golongan muda yang mempercepat bagaimana proses kemerdekaan dan memberikan usul-usul kepada Soekarno dan kaum muda lainnya. Selain itu juga, ia merupakan ketua MPRS dan juga Perdana Menteri yang pada akhir setelah berangkat 30 SPKI, ia dicurigai dan akhirnya mati atau meninggal pada tahun 1967. Ini dua yang akan kami sampaikan. Untuk pertanyaan, satu pertanyaan dari kelompok anak 12. Cepat waktu berjalan.
pertanyaan dan Jessy akan ditanggapi oleh teman kita, yaitu pada sendiri sesuai permintaan Jessy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memilih Profesor Mas Muhammad Atta karena Dr. Abes Muhammad Atta sudah membantu Indonesia selama dalam membantu proklamasi dan kemerdekaan Indonesia dan juga memberi kalimat dan teks proklamasi dan juga beliau Bapak Operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil isografi kami mengenai tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi saya perwakilan dari kelompok 5, kami memilih tokoh yaitu Sayuti Melik. Yang pertama akan dibaca oleh Sayuti Melik, penerbit naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Data pribadinya namanya yaitu Muhammad Bintu Sayuti. Tempat tanggal lahir yaitu 22 November 1908 di Kabupaten Sleman. Wafatnya yaitu pada tanggal 27 Februari 1989 di Jakarta. Istrinya bernama Trimurti. Peran Sayuti Melik dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sayuti Melik juga merupakan salah satu pahlawan nasional yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karir politik, pendidikan Quran, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, anggota Asrama Muda di Melik 31, pengetik naskah proklamasi di Rumah Rasmana Maida, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, anggota DPR atau MPR di masa Orde Baru. Riwayat pendidikan, sekolah Ongko Lurus tingkat SD di Sorowolan, sekolah keguruan Solo. Sayuti Melik merupakan golongan muda yang lahir di Sleman, Jakarta 22 November 1908. Sosok Sayuti Melik merupakan tokoh yang ikut berperan peristiwa Rengas Dengklok. Karena itu, ia juga menjadi tokoh yang menyaksikan proses penulisan teks proklamasi kemerdekaan. Baiklah, itu hasil dari konsultasi kami. Ya, kami lanjutkan waktu berikutnya. Menguraikan isi infografis. Sayuti Melik dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik dilahirkan di Kadisowo, Rajodari, Sleman, Yogyakarta pada 25 November 1948. Ia meninggal di Jakarta pada 2 Maret 1989, bersekolah di Ongkoloro tingkat SD. Di Sorowolan, Sayuti Melik merupakan golongan muda. 2. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dalam aspek sosial adalah menolak segala bentuk diskriminasi yang rasial dan segera dihapuskan. Selain itu juga untuk memaknai perjuangan, maka semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban secara bebas dalam segala bidang. Baiklah, itu hasil dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya ingin bertanya kepada kalian. Begitu banyak tokoh-tokoh yang di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi kenapa kalian memilih Sayuti Melik? Saya ingin tahu alasannya dan paparkan hal tersebut kalau bisa dari perspektif Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinasa. Saya begini, Sayuti Melik karena Sayuti Melik merupakan seorang tokoh yang ikut berpartisipasi dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai penerbit naskah teks proklamasi. Dan juga saya tertarik dengan Sayuti Melik karena dari politiknya sebagai pendiri Orang Besar, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, anggota Asrama Muda di Melik 1, pengetik naskah proklamasi di Rumah Rasmana Maida, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan anggota DPR di masa Orde Baru.
saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Pertama ada Salman, yang kedua ada Jesse, yang ketiga ada Kia, yang keempat ada Aisyah, yang kelima ada Aisyah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Nurul tadi. Tokoh proklamator pertama I.S. Karno. Bung Karno merupakan tokoh pertama dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pria yang lahir dan dimakamkan di kota Blitar ini memiliki nama lengkap Susno. Selanjutnya ialah tokoh yang paling besar, tokoh yang terkenal di dalam pembuatan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Ibnu Sayuti atau yang disebut dengan Sayuti Melik. Siapa yang tidak mungkin mengenal tokoh Sayuti Melik? Dari SD kita sudah mengenal dia sebagai seorang juru ketik. Kenapa dia bisa menjadi seorang juru ketik? Karena dia itu waktu di masa itu dia juga merupakan sekretaris pribadi oleh Bung Karno, yaitu sekretaris pribadi di para golongan-golongan tua. Di sini Sayuti Melik bernama Muhammad Ibnu Sayuti lahir di Sleman, Yogyakarta 22 November 1908, meninggal di 22 Februari 1989 yang saat dia berumur 80 tahun. Apakah kalian tahu penghargaan apa saja yang didapat oleh Sayuti ini? Sayuti merupakan bintang Mahaputra tingkat 5 pada tahun 1961 dari Presiden Soekarno dan bintang Mahaputra. Kia dari Jalan PPD, ada yang bertanya, saya buka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 yang bertanya. Dari beberapa tokoh sekitar tentang 10 tokoh yang kalian buat, bisakah kalian berikan beberapa sikap positif yang bersifat nasionalisme dari pahlawan tersebut? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Oh, satu aja. Baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai sifat positif atau seperti berkaitan nasionalisme yang terdapat pada tokoh-tokoh yang kami jelaskan ini. Menurut saya, semua tokoh-tokoh ini memiliki sifat nasionalismenya. Kenapa? Karena mereka memiliki kesamaan cinta kasih sayang kepada negaranya sendiri, sehingga mereka ingin melawan kolonial Jepang sehingga mereka dapat merdeka. Itu maksud saya. Jadi di sini menurut saya sifat-sifat contoh salah satunya lah ya, bisa kita ambil dari Sayuti Melik ataupun Pak Mawati seperti dari yang saya telah jelaskan. Apakah kalian tahu kalau Sayuti Melik itu semasa dulu itu melawan kolonial Belanda itu menunjukkan bahwa dia memiliki sifat nasionalisme terhadap bangsanya sendiri. Dia sudah. Apakah Anda puas dengan pernyataan saya? Sangat puas. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Nilai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang nanti udah siap? Siap? Tuh, apa ya? Oke, katanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari infografis kami. Tokoh yang kami pilih di sini adalah Muhammad Hatta. Yang pertama, biodata dibacakan oleh Elsa. Biodata, nama asli Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 12 Agustus 1902. Nama istri Rahmi Rajim, menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama, wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, adakah wasiat yang dijelaskan kepada anak muda? Pesan-pesan yang ditinggalkan kepada anak muda. Jadi pesan dari Muhammad Hatta kepada pemuda itu untuk memberikan semangat kepada cinta tanah air dan lebih mengutamakan bangsa sendiri daripada bangsa yang lain. Sekian presentasi dari bapak kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang tokoh-tokoh proklamasi yang ada dan beberapa belasnya di bulan masa kemerdekaan. Kami akan memperkenalkan anggota Baik. Nama saya Nanda Haisa, nama saya Nurul Asri. Baiklah, kami akan memulai Yaitu Muhammad Hatta lahir di Kediri pada tanggal 12 Agustus tahun 1922 lahir dengan nama lengkap Muhammad Hatta. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham sepertinya ya? Ada? Isi tidak ada? Oke, Kesalahan mohon dimaafkan. Saya mohon diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi tadi kan sudah direfleksi berdasarkan kelompok masing-masing. Nah sekarang ini adalah refleksi pembelajaran secara keseluruhan. Kita temanku salah seorang untuk merefleksikan pembelajaran secara keseluruhan. Siapa kira-kira? Nih yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kemudian nilai-nilai apa saja yang dapat dipetik dari materi yang dipelajari dan dari proses pembelajaran. Siapa kira-kira? Oke, silakan di sini. Ya, saya karena waktunya sudah mepet, jadi saya langsung saja ya. Bagaimana perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan saya setelah melihat beberapa macam kelompok, berbagai macam kelompok yang maju ke depan, membuat saya merasa saya bersyukur atas saya lahir di Indonesia karena tanpa adanya proklamator-proklamator tersebut, saya mungkin tidak dapat merasakan kebebasan ini, saya mungkin tidak dapat merasakan hak-hak yang saya miliki untuk saat ini. Nah, dan juga saya merasa bangga betul dengan para tokoh-tokoh proklamator kita, para pejuang-pejuang bangsa Indonesia kita, di mana tanpa mereka kita pasti sudah tidak akan, kita masih dijajah, tidak dianggap dan lain sebagainya. Saya merasa sangat bersyukur dan bangga terhadap mereka. Nilai-nilai apa saja yang dapat dipetik dari materi yang dipelajari dan dari proses pembelajaran tersebut? Nilai-nilai saya petik dari berbagai macam tokoh-tokoh serta nilai-nilai yang dapat saya petik dari kelompok-kelompok kalian, yaitu pertama kerjasama, di mana jujur saja saya merasa kagum dengan semua kelompok di sini karena kalian bekerjasama untuk dapat membuat kalimat tersebut dengan tujuan tersebut sehingga proses ini berjalan sangat lancar. Saya merasa sangat kagum dengan kalian. Yang kedua ialah saya merasa yang lain adalah nasionalisme tentunya, yaitu cinta tanah air yang sangat mendalam sehingga para tokoh-tokoh tersebut berani melawan kolonial-kolonial yang Belanda dengan saat-saat mereka yang masih sederhana tersebut. Dan juga saya merasa nilai-nilai yang dapat kita petik ialah mereka itu saling menghargai. Kan manusia itu pasti memiliki ego sendiri, pasti memiliki rasa ingin melebihi orang lain kan, untuk dapat mungkin pencapaian kah, atau untuk dapat pencapaian orang lain, untuk pencapaian diri sendiri mungkin saja kan. Tapi mereka itu untuk kemerdekaan Indonesia, mereka asingkan hal tersebut dan mereka saling menghargai satu sama lain dan akhirnya disinilah kita. Oke. Terima kasih kepada Jessi, semoga apa yang disampaikan terwakili untuk kita semua sedia ya. Oke, untuk akhir pembelajaran kita, Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, Cinta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyelesaikan materi Kemerdekaan dan juga beberapa peran tokoh dalam kemerdekaan.
Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita ketahui bahwa peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan suatu peristiwa yang mana mendukung pembelajaran supaya kemerdekaan cepat terlaksana. Karena kita tahu bahwa Rengas Dengklok ini merupakan suatu peristiwa penangkapan Soekarno dan Hatta untuk supaya pola pikirnya tidak dipengaruhi oleh Jepang. Dengan begitu, golongan-golongan muda ini sangat berperan di sini. Mereka lah yang dari awal mulanya merapatkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kemerdekaan sampai akhirnya diculik dan akhirnya kembali lagi untuk merumuskan naskah kemerdekaan hingga memperjuangkan kemerdekaan tepat di tanggal 17 Agustus. Serta peran tokoh-tokoh yang sudah kita buat baik di Kanva dan juga Richard seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, lalu Fatmawati, Heru Saleh dan lain sebagainya. Ini merupakan tokoh-tokoh yang wajib kita contohi sikap-sikap nasionalismenya seperti yang sudah direfleksi oleh Jesse. Karena kita ketahui banyak sekali sifat-sifat positif yang ada pada diri mereka seperti memiliki sikap kerjasama, tanggung jawab, mungkin ambisius yang tinggi, kekompakan dan lain sebagainya. Sehingga dari mulai peristiwa Rengas Dengklok yaitu penangkapan yang mungkin pada saat itu golongan pemuda masih berusaha untuk memerdekakan hingga akhirnya pikiran para Soekarno dan Mama Hatta dulu atau golongan tunggal dulu akhirnya pada tanggal 17 Agustus tepatnya jam 10 pagi kita melaksanakan yang namanya pembacaan teks proklamasi dan sampai sekarang kita merdeka dari tahun 1945 sampai 2023. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya sama singkat. Bagus sekali yang disampaikan Sinta tadi ya, semuanya sudah terangkum dengan baik. Ya, untuk sedikit memberikan kesimpulan. Dan jadi sebenarnya proklamasi kemerdekaan itu kan merupakan suatu peristiwa penting di mana bangsa Indonesia bebas dari penjajahan dan mencapai titik puncak keberhasilannya dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan Indonesia juga tak lepas peran dari para tokoh pejuang yang senantiasa rela berkorban tanpa pamrih untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Maka sebaiknya kita memaknai proklamasi kemerdekaan ini untuk terus berjuang melakukan sesuatu tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana. Dan apalagi kalian ini sekarang sudah tinggal menikmati kemerdekaan dan istilah kemerdekaan dengan berprestasi. Ya, lakukanlah prestasi, buatlah prestasi sebanyak-banyaknya sebagai seorang pelajar. Kalian tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan, tapi mengisi kemerdekaan. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita sampai ke akhir pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan mengadakan evaluasi ya. Jadi evaluasi di sini ibu akan mengirim Google Form ya kepada kita. Nanti kita akan meneruskan ke grup kelas ya. Nanti akan ada 5 soal ya, 5 soal objektif. Tolong kalian kerjakan langsung. Silakan sih, kirimkan teman-temannya. Nah, sembari mengerjakan evaluasi untuk tugas minggu depan, silakan baca materi tentang pembentukan negara Indonesia setelah kemerdekaan. Karena minggu depan akan ada tanya jawab. Dan dikerjakan evaluasinya segera. Sini Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pipin, Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Maya. Terima kasih ya kehadiran Bu Pipin, Bu Tri juga ya. Kemarin kan udah diajak nih, diizinkan nih observasi kelas, kita udah juga melakukan observasi, terus saya diizinkan ke kelas Bu Pipin ya, melihat proses pembelajaran Bu Pipin. Jadi sekarang nih saya mau nanya-nanya nih sedikit nih tentang pasca observasi ini Bu Pipin. Ya. Sebelumnya saya mau nanya nih, gimana sih perasaan Bu Pipin setelah menjalani proses pembelajaran kemarin? Baik Bu Maya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya
soal perasaan, jujur saya tuh sangat antusias sekali sebelum proses pembelajaran. Itu pada saat Maya meminta saya untuk masuk ke dalam observasi pembelajaran. Jadi saya sangat bersemangat sekali karena dalam proses pembelajaran ini kan Ibu Maya minta untuk melakukan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Jadi saya penasaran ini bagaimana ya metodenya ini, gaya belajarnya. Jadi karena sudah di coaching sama Bu Maya bagaimana proses pembelajaran dengan media pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya sangat antusias dan bersemangat sekali nih. Ini penasaran bagaimana nanti ini hasilnya proses pembelajaran anak-anak ini. Jadi kalau ditanya soal perasaan ya sangat senang gitu. Alhamdulillah ya Pipin ya. Iya. Oke. Jadi nih setelah kemarin kita melalui proses itu, Ya. gimana pendapat Bu Pipin setelah menyajikan pelajaran ini? Kalau ditanya soal pendapat, menurut saya sih yang namanya proses pembelajaran itu dikatakan berhasil kalau peserta didiknya itu sudah mampu secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kalau dilihat waktu observasi waktu itu, saya rasa saya sudah melakukan itu, lumayan. Sudah ternyata ya Bu ya. Lumayan insya Allah. Terus menurut Bu Pipin nih, proses pembelajarannya sudah sesuai belum dengan yang direncanakan kemarin itu? Iya, sesuai LPP. Oh, sudah sesuai ya? Sesuai LPP ya. Nih kalau kita kasih poin nih antara rank 1 sampai 10, gimana nih Bu Pipin menilai diri Bu Pipin? Dari Berapa sih? rank 1 sampai 10 ya? 10, iya. Apa ya? Kayaknya 8 ya. Karena udah bagus ya, udah keren siswanya asik loh, antusias Iya. dari dalam. Kenapa sih ngasih nilai poin 8 Bu Pipin? Kenapa nggak 9? Kalau menurut saya sih oke loh. Ya, Kalau menurut saya sih, kita kan sebagai guru harus refleksi ya. Iya. Jadi kalau yang saya lakukan itu, kenapa saya memilih angka 8? Karena memang belum maksimal. Kenapa saya katakan belum maksimal? Karena dalam proses pembelajaran pada waktu itu, untuk media pembelajaran dengan gaya belajar siswa seperti yang Bu Maya coaching pada waktu itu kan harusnya kan ada 3 ya gaya belajar sesuai anak yang kinestetik, auditori dan visual. Nah di situ untuk produk akhirnya saya tidak bisa memasukkan ketiga gaya belajar seperti itu. Jadi saya rasa memang belum maksimal. Makanya saya memilih angka 8 lah. Oh gitu ya, karena ada salah satu gitu Ya, ya Bu Pipin ya. betul. Oke. Terus nih, menurut Bu Pipin nih, bagaimana mengenai pencapaian tujuan pembelajarannya? Kalau menurut saya itu sudah tercapai ya Bu ya, karena itu dilihat dari hasil dari proses awal pembelajaran saya, itu dari proses persepsi, kemudian kegiatan inti dan penutup itu anak-anak sangat antusias. Dilihat dari buktinya itu adalah produk akhir mereka itu sangat bagus sekali serta presentasi yang mereka lakukan dalam diskusi. Jadi mereka bisa menjawab dengan baik dan bisa juga memberi kesimpulan dan merefleksi pembelajaran. Ya, kelihatan kemarin pas waktu saat mereka presentasi ya, Iya, ya, antusias sekali sama dia. Iya, Benar. Terus Bu Pipin bisa nggak kira-kira hal-hal apa yang memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau untuk dikatakan hal-hal yang memuaskan, yang pertama adalah tentu saja kalau sesuatu dikatakan memuaskan, kita melihat anak. Kalau seandainya anak itu sudah sangat antusias, bersemangat, kemudian dalam presentasinya mereka bisa menyampaikan dengan baik, berpikir kritis, lalu hasil yang mereka buat, produk akhirnya juga sangat bagus. Jadi itu menurut saya hal yang memuaskan buat saya. Menyenangkan, tapi Menyenangkan, itu tercapai. Bisa nggak Bu Pipin ceritakan profil murid Ibu seperti apa? Apa aja nih menurut Bu Pipin kebutuhan belajar yang berhasil Ibu Pipin petakan? Baik, kalau untuk profil murid ya, karena anak ini kan sudah saya sudah mengajar di kelas mereka dari sejak kelas 10 ya Bu ya. Jadi saya sedikit demi sedikit tahu lah beberapa anak yang bagaimana gaya belajar dan sebagainya. Jadi untuk di kelas 11 5 ini sebagian besar anak-anak ini sangat bersemangat ya kalau dalam pembelajaran sejarah. Cuma ada beberapa anak yang memang agak sedikit lasak ya, itu gaya belajar seperti kinestetik gitu kayaknya ya. Nah itu yang perlu harus kita cari tahu ini bagaimana ini nanti untuk proses pembelajarannya, gaya yang seperti apa yang harus kita pakai seperti itu. Sudah ditulis kelas 10 kemarin ya, jadi udah tahu lah ya. Tahu bagaimana karakternya ini ya. Terus apa nih yang menurut Bu Pipin ya kesulitan bagi peserta didik? Kalau untuk kesulitan bagi peserta didik, kalau untuk menghasilkan produk akhir rasanya itu tidak terlalu sulit ya, karena anak ini juga sudah pernah saya latih
Misalnya kalau dalam produk Canva mereka sudah berlatih. Kemudian untuk menyelesaikan flip chart ya, dalam berkas itu yang sedikit kesulitan adalah masalah waktu, karena kan waktu saya kan hanya 2 kali 45 menit. Sementara mereka tuh harus menyiapkan alat, menempel dan sebagainya. Itu sih kesulitan bagi anak. Kalau untuk pembelajaran rasanya mereka sudah mampu memahami. Nah, untuk prosesnya Iya. makan waktu ya Bu ya. Iya. Oke, jadi kalau itu kesulitan dari peserta ini, kalau kesulitan dari Bu Pipin sendiri, kira-kira ada nggak nih kesulitannya? Iya, hampir sama sih Bu, masalah waktu. Karena kan waktu itu sempat terpakai nih kan jam pelajaran agama sedikit. Nah, jadi saya rasa mungkin itu sih kesulitannya masalah waktu aja. Waktu ya Bu ya, Ambil waktunya. Oke. Terus kalau ke faktor waktu ini Bu, kira-kira alternatif apa kira-kira bisa mengatasi kesulitan Bu Pipin ini? Baik. Jadi kalau untuk masalah waktu biasanya kalau untuk alternatif biasanya untuk proyek seperti itu saya melakukannya 2 kali pertemuan Bu. Jadi kalau untuk minggu ini mereka fokus pada kegiatan proyek, minggu depan baru presentasi. Itu sih alternatifnya. Proses pertama pembuatan dulu, pertemuan berikutnya baru presentasi. Oke nih Bu Pipin, kira-kira lingkungan belajar seperti apa nih yang Bu Pipin rancang dan kenapa sih? Iya, kalau yang pertama itu tentu yang harus kondusif ya Bu ya. Karena kan suasana belajar itu kan harus kondusif, tidak bising, tidak ada gangguan dari ribut lah segala macam. Cuman di sini yang paling penting adalah bagaimana anak itu bisa mendapat pembelajaran itu bermakna dari pembelajaran tersebut. Apakah itu metodenya dengan apapun itu, yang penting anak itu paham gitu dengan materi yang telah diajarkan dan tentunya menyenangkan supaya mereka juga bisa berpikir kreatif dan kritis. Menyenangkan, tidak sampai mereka happy ya, tidak terbebani. Iya. Oke, terus gimana nih Bu Pipin mengelola kelasnya? Apakah menurut Pipin manajemen kelasnya ini sudah efektif? Ya, baik, terima kasih Maya. Kalau untuk manajemen pengelolaan kelas saya rasa sudah efektif ya Bu ya, karena kan anak-anak ini kan fokus semuanya dalam mengerjakan proyek. Kemudian pada saat penampilan video, pada persepsi mereka juga fokus dan bisa menanggapi video dengan baik. Sampailah pada saat kesimpulan dan melakukan refleksi. Jadi sudah efektif. Sudah efektif ya Bu ya. Oke, terus bagaimana nih Bu Pipin menilai murid pada pembelajaran tadi kemarin itu Bu Pipin? Aspek apa aja yang Bu Pipin nilai? Tentu ada 3 aspek ya Bu ya, kognitif, pengetahuan, kemudian psikomotor, atau keterampilan dan sikap. Oke. Itu yang penting. Oke, kita lanjut ke rencana tindak lanjut nih Bu Pipin. Iya. Oke, kita identifikasi nih hal-hal yang mantap dan perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan observasi. Gimana nih menurut Bu Pipin nih? Hal-hal yang mantap yang perlu Iya. ditingkatkan. Iya. Mungkin untuk kedepannya saya harus lebih bisa mengelompokkan gaya belajar siswa ini sesuai yang seperti Bu Maya sampaikan ya, karena kan pada waktu masa observasi kemarin itu kan belum terlalu nampak diferensiasinya ya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan betul-betul memfokuskan mana nih yang betul-betul gaya belajar kinestetik, mana yang auditori, dan mana yang visual seperti itu ya Bu Maya. Gitu ya. Oke. Yang baik Bu Pipin. Kira-kira nih apa nih yang Bu Pipin bakal lakukan untuk pertemuan selanjutnya nih? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan membuat proyek mading 3D untuk anak-anak ya. Kemudian berikutnya mungkin mereka akan membuat vlog mini lah sesuai dengan materi. Belajar lagi mereka ya, konten lagi ya. Supaya levelnya itu ada tantangan buat mereka. Benar. Iya. Seperti itu. Wah, keren sekali Bu Pipin. Oke, makasih Bu Pipin atas waktunya. Bu Pipin udah dibolehkan observasi, pra dan sekarang pasca. Putri, kira-kira ada yang mau disampaikan? Terima kasih ya Bu. Jadi memang kalau kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tujuan kita adalah untuk berpihak pada murid. Ya, saya berharap apa yang sudah disampaikan atau dibimbing oleh Bu Maya seperti RPP berdiferensiasi, lalu di observasinya kita lakukan di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan untuk pembelajaran materi-materi berikutnya Ibu bisa menerapkan, dan Bu Maya beserta Bu Pipin ini jadinya harus menyampaikan praktik baik ini untuk rekan-rekan yang lain Bu, begitu ya. Jadi ibaratnya Bu Maya ini mencari komunitas ini sebetulnya dan ditemukan satu, berarti Bu Maya dibantu oleh Bu Pipin lagi untuk membawa rekan-rekan yang lain untuk melakukan hal yang sama dalam proses pembelajaran biar pembelajaran menyenangkan,
anak pun senang. Itulah hasilnya. Oke, terima kasih Bu Pipin Iya, atas sama-sama, Bu. kesempatannya hari ini sudah melaksanakan mulai dari prak sudah disibukkan oleh Bu Iya, Maya, betul. lalu mulai dari bimbingan FPP ya Bu Iya. ya. FPP lalu pranya lalu observasi juga. Di sini kita melatih Bu Maya sebagai supervisor. Dan sekarang hari ini pascanya kita melatih Bu Maya untuk coaching kepada Bu Pipin. Bagaimana perasaan Bu Pipin di coaching oleh Bu Maya? Wah, sangat senang sekali Bu, karena yang coachnya Kakek tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh ibaratnya menggali hal-hal yang tidak perlu kita gali ya Bu. Mudah-mudahan hal yang seperti ini, suasana yang seperti ini dapat Ibu lakukan ke sekolah lain. Ya, terima kasih Bu Maya, terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih Bu Pipin, terima kasih Bu Tri atas kesempatannya.